Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi Pi Network, Picoin, Chainmall. Oke. Nah, sebelum kita membahas aplikasi atau website Chainmall, Picoin, Pi Network, ada informasi terbaru nih teman-teman dari Pi Network Indonesia. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Oke. Teman-teman perhatikan nomor 12 ya. Pi Network Indonesia. Ya, ini adalah entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Jadi Pi Network Indonesia sudah dinyatakan entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Oke. Alasannya kenapa dinyatakan entitas ilegal? Di sini ada di sampingnya ya, penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Oke, yang 12. Teman-teman bisa cek juga di sini. Oke. Takutnya saya disangka hoax gitu ya, atau cek saja website OJK ya, cek di sana. Oke. Setelah dinyatakan ilegal, teman-teman ya, saya mau nanya dulu tuh, apakah Pioneer akan tetap menjalankan aktivitasnya? Ya, meskipun gratisan gitu ya. Kalau gratisannya ya terserah gitu ya, karena nggak ada modal untuk mendapatkan Picoinnya. Ya mungkin modal itu kan nggak cuma uang gitu ya, tapi ada modal kuota juga dan modal waktu gitu. Intinya buang-buang waktu. Karena kan Pioneer itu menganggapnya mining, menambang. Padahal ya sudah saya bahas juga perbedaan mining dan airdrop gitu ya. Ini kan Pi Network itu, Picoin itu lebih condong ke airdrop. Oke, mendapatkan koin yang belum listing ya, dengan cara cuma-cuma gitu ya, atau dengan cara tugas seperti klik petir. Kalau di Telegram main dadu, kalau yang tahu koin micin pasti tahulah bagaimana cara mendapatkan airdrop gitu ya, dengan follow Twitter, dengan bermain game gitu kan, itu bisa mendapatkan airdrop. Dan perbedaan yang mencolok mining dan airdrop adalah, kalau mining, koin yang dimining, yang ditambang itu ada marketnya, sudah ada di market. Nah, kalau airdrop ya, airdrop itu koinnya belum ada di market dan belum listing. Biasanya seperti itu, menunggu listing, ada roadmapnya dulu gitu, dan belum tentu bisa berhasil, belum tentu terwujud roadmapnya itu gitu ya. Nah, bertepatan dengan 25 Agustus itu Pi Network Indonesia dinyatakan ilegal oleh SWI, Satgas Waspada Investasi dari OJK. Nah, bertepatan dengan itu ya, di sini ada informasi di grup Facebook ya, Bali Indonesia Barter Pi dengan CRV. Oke, amazing. Sebetulnya di di diskusi yang beberapa bulan yang lalu oleh Wakil Menteri Perdagangan sudah dijelaskan bahwa Pi Network atau Picoin ini ilegal. Dan Wakil Menteri Perdagangan menyarankan berhenti, jangan dilanjutkan karena akan bermasalah di suatu hari. Nah, sekarang sudah masuk entitas ilegal. Bagaimana tuh Pioneer ya? Kalau saya berada di posisi Pioneer ya, saya mundur. Toh gratisan ini gitu ya. Kalaupun nanti gitu ya, ini kan baru OJK. Kalau nanti diblokir sama Kominfo pun ya nggak masalah, kan gratisan. Ya, kan gratisan. Yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya itu ketika ada yang benar-benar sudah membarter barang dengan Picoin. Misal, Anda sudah barter mobil Anda dengan Picoin.
dan PayCoin sudah dinyatakan ilegal atau Pi Network Indonesia sudah dinyatakan ilegal. Mobil Anda kemana? Sama aja hilang kan, meskipun ada perjanjian di sana. Dan Wakil Menteri Perdagangan pun sudah menjelaskan bahwa barter itu dilarang gitu ya, dilarang. Mengganti PayCoin dengan mengganti rupiah dengan PayCoin itu dilarang gitu. Sebetulnya bukan barter gitu. Itu hanya istilah saja barter, padahal kan membeli gitu ya. Karena sudah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya, karena banyak pionir itu menganggap PayCoin itu sebagai pengganti rupiah. Misal barter dengan motor seharga atau dibeli dengan PayCoin. Itu kan beli, bukan barter. Dan biasanya barter itu barang dengan barang yang memiliki fungsi pada saat itu. Misal ikan dan beras, misal seperti itu. Ada yang butuh ikan, ada yang butuh beras, langsung dimasakkan gitu, berfungsi pada saat itu. Nah, kalau mobil, motor dengan PayCoin, mobilnya mungkin berfungsi, bisa pakai jalan-jalan, bisa pakai nge-grab gitu ya. Intinya bisa dipakai lah PayCoin. Bisa untuk apa? Apakah di PayChain Mall? Itu juga dibahas oleh Wakil Menteri Perdagangan beberapa bulan yang lalu. Apa yang dibahas? Tidak bisa dijadikan retail, ya, nggak bisa dijadikan retail. Misal itu kan PayChain Mall ya, kayak kalau yang umum gitu ya, itu kayak e-commerce gitu, beli produk di Shopee, Tokopedia, kayak gitu ya, bisa membeli produk. Nah, Pi Network ini membuat PayChain Mall untuk berbelanja ya. Aduh, ini kayak bikin negara di dalam negara gitu aja lah ya. Nah, bertepatan dengan informasi ya, bahwa Satgas Waspada Investasi sudah menyatakan Pi Network Indonesia itu ilegal sebagai entitas ilegal. Ada informasi ya, kan PayChain Mall itu mau rilis kan ya, bisa berbelanja di sana di PayChain Mall. Tapi pengumuman dari PayChain Mall, di sini saya ambil screenshot Pi Apps ya. Saya ambil dari Facebook informasinya. Pembayaran pesanan PCM awalnya dijadwalkan akan dibuka nanti malam. Ya, saya bikin video ini tanggal 26 Agustus ya. Dan pada tanggal 25 Agustus itu OJK Satgas Waspada Investasi menyatakan ilegal, dan banyak entitas lainnya juga sih di sana, termasuk Redford Trading juga ada. Nah, di sini katanya PayChain Mall itu ada serangan cyber. Meskipun gak dijelaskan berasal dari mana, daerah mana gitu ya, dari negara mana yang menyerang PayChain Mall itu, gak dijelaskan. Nah, di sini namun sekarang kita tidak punya pilihan selain menunda. Nah, kalau untuk tunda-menunda, pionir mungkin kelompok orang yang paling tabah gitu, paling sabar. Ya udah biasalah ditunda udah beberapa tahun kan, 3 tahun lebih gitu kan. Tapi ini selama 2 hari. Kami meminta maaf dengan tulus untuk ini. Serangan DDoS ya, ini jauh melampaui perlindungan kami. Tim keamanan PCM bekerja keras untuk menerapkan langkah keamanan baru untuk melindungi platform dari serangan cyber. Nah, ya mungkin aja ke depannya kan ini sudah masuk nih SWI, Satgas Waspada Investasi, Pi Network Indonesia itu sebagai entitas ilegal. Ya mungkin saja nanti kalau website Pi Network ini di Indonesia diblokir Kominfo, gimana tuh? Ya mungkin masih bisa VPN ya, terserah gitu ya. Yang jelas kita berada di Indonesia harus taat dengan aturan yang ada di Indonesia gitu. Kalaupun ada yang komen nanti mungkin pakai VPN aja, ya udah terserah gitu.
Nah, di sini B2C ya. Membuka browser blockchain Pi akan mengantarkan pesanan transaksi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi berbarengan gitu ya, menurut saya sih berbarengan dengan keterangan atau entitas ilegal dari OJK itu. Nah, pada saat PaiChain Mall yang dicanang-canangkan oleh Pioneer, OJK membuat segera menyatakan Pi Network itu ilegal. Nah, jadi sekarang kalau menurut saya gitu ya, untuk Pioneer yang baru-baru gitu ya, dalam tanda kutip orang awam yang ikut-ikutan, lebih baik mundur saja. Kalaupun sudah dapat Picoin dari klik petir, jeder-jeder itu udah banyak, ya udah simpan aja, stop aktivitasnya gitu. Ya. Toh kalau rezeki nanti juga bisa diuangkan gitu ya. Tapi gimana nih kalau sudah dinyatakan ilegal gitu ya. Toh kan gratis. Meskipun nanti diblokir Kominfo, dan feeling saya sih iya bakal diblokir Kominfo gitu ya. Karena OJK sudah bertindak nih. Nanti mungkin Kominfo selanjutnya yang bertindak. Kalaupun nanti diblokir Kominfo ya udah beres gitu. Nggak apa-apa. Kan gratis gitu, harusnya nggak ada komplain, nggak ada protes, harusnya gitu ya, harusnya kan gratis. Nah, yang jadi masalah bagaimana dengan orang atau pioneer yang sudah membarter barang, misal motor, mobil, kalau benar gitu yang udah membarter barang dengan Picoin, mereka rugi loh ya, rugi. Tapi kerugiannya itu mungkin kengeyelannya, harusnya sih ya nggak apa-apa juga, harusnya nggak apa-apa juga. Kan Wakil Menteri Perdagangan juga sudah mewanti-wanti, jangan gitu ya, jangan lakukan gitu. Oke, itu saja informasi terkait Pi Network, Picoin, PaiChain Mall. Pi Network Indonesia sudah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Oke. Jadi apakah mau lanjut? Ya kalau mau lanjut ya silahkan. Kalau ada masalah nanti ya jangan protes, ditanggung sendiri sesuai pola pikir kalian gitu ya, Anda semua. Nah, kalau yang mau mendengarkan saran saya, lebih baik hentikan aktivitasnya ya. Kalau sudah dapat Picoin banyak ya udah simpen aja gitu, udah jangan itu lagi. Nah, nanti ikuti perkembangannya. Nah, ini perkembangan terbaru, Pi Network Indonesia sudah dinyatakan ilegal oleh SWI. Tidak menutup kemungkinan nanti tugas Kominfo mungkin nanti diblokir Kominfo websitenya. Oke, terima kasih. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.